Dek, udah dulu ya. Aku mau sembahyang dengan Komang. Kau udah sembahyang? Kan masih jam 5 sore tuh. Oh, di Kamboja baru jam 5 ya, Dek. Tapi di Bali sudah jam 6 sore loh. Oh iya tuh, kan beda jam kita 1 jam. Jadi kalau di sini jam 5 sore, berarti di Bali jam 6 ya tuh. Iya, Dek, benar. Di Bali lebih cepat 1 jam dari di sana. Ya udah deh tuh. Gih cepat mandi, ntar kamu keburu datang. Weh, tuh, cepet dong. Ini udah mau mulai loh persembahyangannya. Jelmangku udah menunggu di pura. Malah masih teleponan. Nah, apa sih itu rotasi bumi? Nah, rotasi bumi adalah gerakan bumi berputar pada prosesnya atau sumbu dari arah barat ke timur. Kemiringan bumi saat berputar pada prosesnya adalah 23,5 derajat. Nah, lama perputaran bumi pada prosesnya disebut kala rotasi bumi atau periode rotasi bumi, yaitu selama 23 jam 56 menit 3 detik atau 24 jam atau 1 hari untuk satu kali rotasi sebesar 360 derajat. Bumi ini tidak diam seperti yang kita ketahui. Nah, bumi terus bergerak. Rotasi adalah salah satu gerakan bumi yang paling mendasar. Siang dan malam yang kita alami setiap hari disebabkan oleh rotasi ini. Nah, dampak rotasi bumi. Yang pertama adalah gerakan semu harian matahari. Yang kedua, pergantian siang dan malam. Nah, yang ketiga ini adalah pergantian waktu di bumi. Gerak semu harian matahari. Nah, apa sih itu gerak semu harian matahari? Gerak semu harian matahari adalah fenomena matahari seolah-olah bergerak dari timur ke barat. Nah, gerakan semu harian matahari terjadi sebagai akibat bumi bergerak pada porosnya atau rotasi bumi dari barat ke timur. Sehingga posisi kita yang berada di bumi melihat matahari seolah-olah bergerak. Wah, indah sekali ya pemandangan sawah ini, Pak Made. Tapi kenapa orang Bali menanam padi pada saat waktu tertentu? Nah, itu karena masyarakat Bali masih mengikuti kalender Saka, Mang. Kalender itu berdasarkan pergerakan matahari dan bulan dan sudah diajarkan turun-temurun dari nenek moyang. Oh, jadi gerak semu matahari itu penting sekali Pak Ade untuk pertanian di Bali. Tentu saja, Dot. Nah, selain itu, arah pura dan rumah adat di Bali juga disesuaikan dengan arah matahari terbit dan terbenam. Itu juga digunakan untuk penghormatan kita kepada alam. Selain itu, saya juga pernah mendengar tentang sistem irigasi subak. Apakah itu ada hubungannya juga dengan matahari? Tepat sekali. Subak mengatur pembagian air berdasarkan siklus alam, termasuk pergerakan matahari. Nah, kita harus menjaga keseimbangan alam agar hasil panen melimpah. Wah, luar biasa sekali kearifan lokal Bali ini. Saya jadi lebih memahami betapa pentingnya menjaga hubungan harmonis dengan alam. Benar, Mang. Semoga ini terus dilestarikan oleh generasi muda, biar Bali tetap ajaib. Pergantian siang dan malam. Nah, apa sih itu pergantian siang dan malam? Pergantian siang dan malam adalah bagian bumi yang menghadap matahari yang akan mengalami waktu siang. Sedangkan bagian bumi yang membelakangi matahari akan mengalami waktu malam. Karena bumi berotasi, maka bagian bumi yang menghadap matahari akan bergantian terus-menerus. Hal ini mengakibatkan terjadinya pergantian siang dan malam di bumi, serta perbedaan waktu di bumi. Pergantian waktu di bumi. Nah, di pergantian waktu di bumi ini adalah garis bujur, adalah garis khayalan atau tidak nyata yang membagi bumi menjadi bumi belahan barat dan belahan timur. Masih ingatkah kalian jika sekali berotasi bumi membutuhkan waktu 24 jam atau satu hari sebesar 360 derajat, sehingga dalam waktu 1 jam bumi akan berputar sejauh 15 derajat. Pergantian waktu di bumi. Nah, Indonesia memiliki jarak dari barat sampai timur sejauh 45 derajat. Sehingga Indonesia memiliki 3 wilayah waktu dengan masing-masing selisih 1 jam, yaitu WIB, WITA, dan WIT. Sehingga waktu Indonesia Timur
akan memiliki selisih waktu yang lebih dahulu dibandingkan waktu Indonesia Tengah dan waktu Indonesia Barat. Nah, kalian bisa lihat pada gambar yang di atas. Teman-teman, udah sandi kali nih. Ayo kita pulang. Benar, Ryan. Waktu sandi kali ini sangat penting bagi kita. Saat ini, kita sebaiknya melakukan persembahyangan dari sandi. Ya, padahal masih seru nih. Ya udah, ayo kita pulang. Agar kita bisa menikmati pertunjukan tari kecak di Pura Desa kan? Sekarang Rainan Pura Desa. Ide bagus. Pertunjukan tari kecak memang lebih sering diadakan pada malam hari. Nah, waktu malam di Bali memiliki suasana sangat magis. Apalagi dengan suara gamelan dan nyala obor. Aku sering loh mendengar cerita-cerita tentang hantu yang keluar saat sandi kala dari ibu. Apakah kalian masih percaya dengan itu, teman-teman? Entahlah, tapi yang pasti, waktu sandi kala memang memiliki makna spiritual yang mendalam bagi kita. Ini adalah waktu untuk merenung dan membersihkan diri dari energi negatif. Kamu benar. Setiap waktu di Bali memiliki makna dan fungsinya tersendiri. Seperti siang hari untuk bekerja di sawah dan malam hari untuk beristirahat dan menikmati kesenian. Lari, yang paling belakang makan hantu. Tunggu. Revolusi bumi. Revolusi bumi adalah pergerakan bumi berputar mengelilingi matahari, orbit atau lintasan. Bumi ketika mengelilingi matahari berbentuk opal atau elips. Selama perputaran bumi mengelilingi matahari disebut kala revolusi bumi atau periode revolusi bumi, yaitu selama 365 atau 1/4 hari atau bisa kita kenal dengan 1 tahun. Dampak revolusi bumi adalah yang pertama gerak semu tahunan matahari, yaitu gerak semu tahunan matahari adalah fenomena matahari seolah-olah bergeser posisinya dari selatan ke utara. Revolusi bumi dengan kemiringan 23,5 derajat mengakibatkan kedudukan matahari selama setahun berubah-ubah. Nah, seperti gambar di samping. Nah, dampak revolusi bumi yang kedua ada perbedaan lama waktu siang dan malam. Nah, kemiringan bumi saat mengelilingi matahari mengakibatkan adanya perbedaan setiap daerah dalam menerima cahaya matahari. Negara yang terletak di daerah khatulistiwa mendapat cahaya matahari yang sama sehingga lama waktu siang dan malam terjadi secara seimbang yaitu 12 jam. Sedangkan negara-negara yang berada di belahan bumi utara atau selatan akan mengalami waktu siang dan malam yang tidak seimbang. Waktu siang dapat lebih lama dari malam atau sebaliknya. Nah, dampak revolusi bumi yang ketiga adalah pergantian musim di bumi. Nah, pergantian musim di bumi adalah kemiringan posisi bumi ketika mengelilingi matahari mempengaruhi perbedaan musim di belahan bumi utara dan selatan. Perhatikan gambar di samping ini. Hal ini karena belahan bumi utara dan selatan akan menerima intensitas panas matahari secara berbeda. 4 musim yang terjadi pada belahan bumi utara dan selatan terjadi secara bergantian. Nah, dampak revolusi bumi yang keempat adalah penetapan kalender Masehi. Nah, penetapan kalender Masehi atau kalender Samsia atau juga dikenal dengan kalender matahari adalah kalender yang ditetapkan berdasarkan pergerakan bumi mengelilingi matahari atau revolusi bumi. Penetapan tahun Masehi awalnya dilakukan oleh Julius Caesar dari kerajaan Romawi. Lamanya adalah 1 tahun Masehi atau 365 hari, kecuali pada pohon kabisat yang terdiri dari 366 hari. Tahun kabisat adalah tahun yang mengalami penambahan 1 hari dan terjadi setiap 4 tahun sekali.